Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Stefanila Jingga sebagai pembawa acara seminar digital pembelajaran sastra dengan tema Bicara Isi Hati Melalui Puisi. Bersama Via Seviana, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang sebagai narasumber. Nantinya beliau akan memaparkan materi mengenai artikel konseptual pembelajaran sastra dengan judul Diksi dan Majas dalam Puisi Sajak Putih karya Khairil Anwar sebagai bahan ajar menulis puisi kelas 8. Mari kita simak bersama-sama. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Jingga atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyampaikan artikel konseptual saya mengenai diksi dan majas dalam puisi Sajak Putih karya Khairil Anwar sebagai bahan ajar menulis puisi kelas 8 SMP. Latar belakang dalam penelitian saya kali ini, yang pertama adalah menulis puisi masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Benar bukan? Karena saya berfokus pada peserta didik kelas 8 SMP. Mereka menganggap bahwa puisi itu memang sulit, sehingga mereka tidak bisa memulai menulis puisi jika pendidik atau guru belum memberikan contoh yang signifikan agar mereka bisa menulis puisi secara mandiri. Nah, yang kedua adalah diksi dan majas selalu menjadi titik permasalahan. Diksi dan majas merupakan salah satu dari unsur intrinsik puisi. Dalam unsur intrinsik puisi, diksi dan majas seringkali menjadi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ketiga adalah bahan ajar yang kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada hakikatnya, bahan ajar diciptakan atau diberikan oleh pendidik untuk sebagai pendamping peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Biasanya pendidik belum bisa mengetahui apakah bahan ajar yang ia pilih sesuai atau tidak dengan kebutuhan peserta didiknya. Biasanya peserta didik mengalami kesulitan mengenai kompetensi dasar keterampilan, sehingga pendidik harus pandai-pandai dalam memilah bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang keempat adalah contoh sebagai stimulus yang paling penting. Saya yang sudah semester 6 saja masih perlu contoh. Misal, pada saat mengerjakan tugas, saya harus mencari-cari contoh agar saya bisa memulai mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Begitupun juga peserta didik kelas 8. Mereka harus diberikan contoh terlebih dahulu agar mereka dapat berjalan sendiri atau mengerjakan tugas yang diberikan pendidik secara mandiri. Jadi pendidik harus memberikan contoh yang baik agar menstimulus atau memberikan rangsangan yang baik kepada peserta didiknya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, saya ingin menanyakan kepada penonton semua, apa sih itu puisi? Pasti semuanya sudah menganggap bahwa puisi itu ini loh bentuknya, seperti ini gitu. Tapi puisi sendiri itu apa pengertiannya? Baik, puisi merupakan bentuk karya sastra yang diciptakan oleh penulis atau pengarang dengan menggunakan bahasa yang indah dan memiliki banyak makna. Jadi, semua orang bebas memaknai sebuah puisi. Banyak sekali sudut pandang yang dapat diambil, sehingga tidak dapat disalahkan bahwa misal si A menganggap bahwa puisi ini, puisi si B menganggap puisi ini bermakna ini, seperti jadi tidak bisa disalahkan. Alasan saya memilih puisi Sajak Putih karya Khairil Anwar karena menurut saya puisi ini memiliki pilihan kata atau diksi yang sangat bervariasi dan beragam sehingga dapat dijadikan stimulus kepada peserta didik agar nantinya mereka dapat berpikir secara kritis. Seperti itu. Kajian pustaka yang saya ambil terdapat 4 penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah Munir dan kawan-kawan pada tahun 2013, yang kedua Juwati pada tahun 2017, yang ketiga Windusari dan kawan-kawan pada tahun 2017, dan yang keempat Nimas Ristiana Anjar Pertiwi pada tahun 2019.
Landasan teori yang saya gunakan terdapat 7 landasan teori. Yang pertama, stilistika, diksi, majas, bahan ajar, kriteria pemilihan bahan ajar, menulis, dan puisi. Pada sebuah puisi tidak dapat terbangun begitu saja. Tentunya akan ada unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi dibagi menjadi 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi dibagi lagi menjadi 2, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi terdiri atas diksi, imaji, kata konkret, majas, tipografi, rima, dan irama. Sedangkan unsur batin puisi terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat. Lalu unsur ekstrinsik puisi terdiri atas unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Berikut saya paparkan hasil analisis dalam puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Karena saya berfokus pada penggunaan diksi dan majas, sehingga penggunaan diksi dapat ditemukan pada bait pertama, yaitu warna pelangi, bertudung sutra senja, di hitam matamu kembang mawar dan melati. Lalu pada bait kedua, sepi menyanyi, muka kolam air jiwa, dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Pada bait ketiga ditemukan hidup dari hidupku pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah, antara kita mati datang tidak membelah. Sedangkan penggunaan majas dalam puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar, saya menemukan 4 majas. Yang pertama adalah majas personifikasi, yang kedua majas metafora, yang ketiga majas anatonomasia, dan yang keempat adalah majas repetisi. Berdasarkan kelayakan bahan ajar dan teori yang saya gunakan itu teori stilistika, saya akan menyampaikan sedikit sebagai simpulan dari akhir pemaparan saya kali ini. Stilistika merupakan ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam suatu karya sastra. Hal ini sudah sesuai dengan pembahasan yang dikemukakan, yaitu memfokuskan penggunaan diksi dan majas dalam puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar sebagai bentuk bahan ajar menulis puisi untuk kelas 8 SMP. Teori stilistika memfokuskan pada penggunaan bahasa dan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam menciptakan suatu karya sastranya. Jadi, pendidik harus memiliki inisiatif atau keterampilan dalam menyajikan contoh-contoh puisi sebagai stimulus atau rangsangan kepada peserta didiknya. Saya ingin sedikit bercerita, pada saat saya semester 3, dosen saya memberikan saya tugas secara tim untuk membuat musikalisasi puisi. Kebetulan puisi yang kami pilih berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar. Nah, sampai sekarang puisi tersebut atau musikalisasi tersebut masih terngiang di pikiran saya dan teman-teman saya semuanya yang dalam satu tim tersebut. Sehingga musikalisasi puisi dapat dijadikan salah satu alternatif oleh pendidik dalam menyampaikan media yang inovatif agar peserta didiknya terus mengingat apa yang pernah disampaikan oleh pendidik dalam menyampaikan materi puisi. Setelah ini saya akan memberikan sedikit tayangan hasil musikalisasi puisi berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar sebagai bentuk apresiasi kepada kalian semua yang telah mengikuti seminar digital pembelajaran sastra ini dengan tema Bicara Isi Hati Melalui Puisi. Berikut kita simak bersama-sama ya videonya. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja, di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda.
tatap muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hayo, pasti musikalisasi puisi tadi masih terngiang-ngiang di pikiran kalian, bukan? Sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, saya akan memberikan quotes of the day, yaitu jangan hanya rasa sakit saja yang selalu diingat, bahagia juga perlu direkam. Kita semua tidak akan pernah jauh dari kenangan. Terima kasih semuanya, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, semoga kita bisa dipertemukan secara langsung ya. Kembali ke Jingga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Via Seviana. Semoga banyak ilmu yang dapat diserap dalam acara seminar digital kali ini. Saya Sevani Lajia sebagai pembawa acara, mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.